Halo, perkenalkan nama saya Audita. Di sini saya ingin membahas mengenai kepemimpinan dan juga saya akan memberikan beberapa cuplikan video hasil wawancara saya dengan seorang pemimpin di salah satu organisasi di bidang kesehatan. Sebelumnya, kita bahas dulu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memiliki arti bina, bimbing, atau tuntun, atau juga dapat berarti mengepalai suatu pekerjaan atau kegiatan. Kepemimpinan menurut Gary Yurkel merupakan suatu proses mempengaruhi orang untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan secara efektif serta proses untuk memfasilitasi individu dan kolektif untuk mencapai suatu tujuan. Terdapat beberapa macam gaya di dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Pada gaya kepemimpinan demokratis ini, anggota tim adalah bagian dari proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua yaitu gaya kepemimpinan otoriter atau disebut juga dengan gaya kepemimpinan diktator atau direktif. Mereka menentukan apa yang harus dilakukan oleh orang lain dan mengharapkan orang lain untuk mematuhinya. Kemudian yang ketiga terdapat gaya kepemimpinan transformasional. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin mendorong suatu perubahan. Mereka merupakan agen perubahan yang berfokus pada masa depan. Kemudian yang keempat terdapat gaya kepemimpinan pelayan atau servant leadership. Pada gaya kepemimpinan ini berawal dari perasaan tulus untuk melayani, menempatkan kebutuhan pengikut sebagai prioritas, dan membantu orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang kelima terdapat gaya kepemimpinan situasional atau disebut juga dengan gaya kepemimpinan tak tetap atau kontingensi. Pada gaya kepemimpinan ini, mereka akan memutuskan suatu gaya kepemimpinan berdasarkan pada faktor-faktor seperti pengikut, pemimpin, ataupun situasi. Sebenarnya penerapannya dalam organisasi itu seperti apa ya? Berikut merupakan cuplikan video hasil wawancara saya dengan seorang kepala puskesmas yaitu Bapak Haji Teguh Iman Santoso. Berikut merupakan cuplikannya. Dalam menjalankan suatu roda organisasi, saya akan melihat situasi di depan yang saya alami gitu ya. Apabila keputusan suatu masalah ini harus diputuskan oleh bersama, maka itu akan kita kumpulkan, berarti demokratis gitu ya. Dan apabila saya membutuhkan di organisasi itu suatu perubahan ya, baik dari sisi disiplin gitu, baik dari sisi pelayanan pasien di puskesmas, kemudian dari kecepatan pelayanan, itu mungkin saya akan mengedepankan transformasional untuk suatu perubahan. Jadi menurut keadaan juga ya Pak? Ya, dan terkadang kita mengambil keputusan mirip-mirip otoriter apabila ada pegawai-pegawai yang sulit dikendalikan. Tergantung situasinya. Berdasarkan pada cuplikan video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh beliau yaitu gaya kepemimpinan situasional. Itu gaya kepemimpinan yang responnya bergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dialami. Di sini, seorang pemimpin harus dapat beralih dari satu gaya kepemimpinan ke gaya yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam suatu organisasi yang sedang dipimpinnya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh beliau akan menerapkan gaya demokratis apabila suatu keputusan harus diputuskan secara bersama-sama, dan juga apabila suatu organisasi membutuhkan suatu perubahan baik dari sisi disiplin dan juga perbaikan dalam pelayanan, maka beliau akan menerapkan gaya transformasional untuk suatu perubahan. Tentunya di dalam menjalankan suatu roda organisasi, faktor komunikasi sangatlah penting bagi seorang pemimpin, yang tujuannya yaitu untuk menggerakkan dan mempengaruhi para bawahannya untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang ingin dicapai. Kelancaran suatu kegiatan organisasi akan terganggu apabila terdapat masalah di dalam hal komunikasi dan dikhawatirkan nantinya akan berdampak buruk bagi organisasi. Hal yang dapat mempengaruhi komunikasi yaitu berasal dari struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi ini, tentu penerapan cara komunikasinya berbeda antara bawahan dengan pimpinan atau antar sesama. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki skill komunikasi yang baik untuk memimpin anggotanya. Kemudian
kemudian bagaimana sebenarnya yang dilakukan oleh seorang pemimpin di dalam menjalankan komunikasi dan membangun hubungan dengan para bawahannya. Berikut merupakan cuplikan video wawancara saya mengenai bagaimana cara komunikasi yang dilakukan oleh beliau di dalam memimpin organisasinya. Berikut cuplikan. Pertama, ya kita harus dekat dulu dengan bawahan begitu ya. Dekatnya dalam artian bukan harus dekat nempel gitu ya, nempel dengan bawahan, tapi kita harus sering turun ke ruangan atau di mana dia tempat bekerja begitu ya. Seandainya dengan supir ambulan, kita sering berbicara sama supir ambulan gitu ya. Masalah-masalah apa aja yang ada di seorang supir ambulan gitu ya. Gitu. Dengan begitu kita tahu kebutuhan dia gitu ya. Mungkin pada saat rapat resmi mereka akan malu untuk mengutarakannya gitu. Tapi kalau kita ikut duduk dan ngobrol sama dia gitu ya. Pagi-pagi nawarin kopi atau apa gitu ya. Kita tanyakan sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan seorang supir ambulan gitu ya. Baru dia akan bicara, "Pak, ini bannya sudah botak. Pak, ini starternya sudah kurang lancar," gitu. Maka kita tahu dari situ kita akan buat catatan-catatan kecil untuk kita tampung dan kita kelola dengan tim manajemen supaya masalah-masalah ini tidak ada kendala bagi seorang supir ambulan gitu ya. Apalagi peran supir ambulan itu kalau di puskesmas sangat vital, terutama buat rujukan-rujukan yang saat ini mungkin banyak sekali kasus-kasus COVID-19 yang harus dirujuk begitu ya. Kemudian sekarang juga sedang ramai vaksinasi COVID-19. Makanya peran supir ambulan itu sangat vital sekali. Ya, terkadang kalau pemimpin tidak turun sampai ke bawah, maka dia tidak akan tahu kebutuhan dari tiap tahapan, dari yang paling bawah, level paling bawah sampai dengan tim manajemen. Ya, berdasarkan pada cuplikan video tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan oleh beliau berbeda berdasarkan pada tingkatan struktur organisasinya. Bahkan beliau juga memberitahu bagaimana cara ia melakukan komunikasi dari level yang paling bawah sekalipun. Seorang pemimpin merupakan teladan bagi para bawahannya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya. Karena biasanya para bawahan itu akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh pemimpin kepadanya. Contoh yang baik ini tentunya dalam hal sikap dan perilaku seperti jujur, bersikap adil, bertanggung jawab, berani, percaya diri, dan masih banyak lagi. Saya akan menampilkan video mengenai wawancara tentang bagaimana beliau di dalam memberikan contoh dalam tindakan kepada para bawahannya. Karena beliau merupakan seorang kepala puskesmas, saya ingin mengetahui bagaimana cara beliau di dalam membujuk para karyawan dan juga masyarakat agar mau divaksinisasi COVID-19. Karena kita tahu masih banyak masyarakat yang belum mau untuk divaksinisasi COVID-19 karena vaksinisasi COVID-19 ini masih baru saat ini. Berikut merupakan cuplikan. Itu tinggal kita ini aja seperti seorang Presiden Jokowi ya, kita memberikan contoh saja dan hasil akhirnya seperti apa gitu. Kalau dia tahu manfaatnya terus kita kasih penjelasan, insya Allah dia akan mengikuti. Apalagi kalau pegawai mungkin tidak terlalu sulit. Ini yang sulit kan nanti di kalangan masyarakat luas. Makanya sebelum kegiatan biasanya kita akan adakan kegiatan sosialisasi pengenalan terhadap vaksin tersebut gitu. Pada akhir sesi, beliau mengatakan bahwa komitmen itu penting bagi seorang pemimpin. Apabila tidak ada komitmen dalam seorang pemimpin, maka organisasi tidak dapat berjalan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai apa itu kepemimpinan dan cerita pengalaman saya mengenai wawancara saya bersama seorang mentor. Terima kasih.